Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, Nanda telah mempelajari berbagai keragaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah Nanda bahwa keragaman merupakan modal dari pembangunan bangsa? Seiring pembelajaran kita pada hari ini, yaitu keragaman dalam pembangunan sosial budaya. Sebelumnya, Nanda harus mengetahui dulu apa itu pembangunan. Definisi dari pembangunan nasional. Terlebih dahulu, Nanda harus mengetahui pembangunan itu apa. Jadi, pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus-menerus dilakukan untuk menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang didambakan. Sedangkan pembangunan nasional itu adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Berikut sejarah pembangunan nasional. Dalam pergolakan revolusi kemerdekaan sejak Hari Proklamasi 1945, maka rakyat Indonesia telah berhasil membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas dan berkedaulatan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Negara kesatuan itu ialah negara kebangsaan. Berikut adalah tujuan diadakannya pembangunan nasional, yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur, di mana tidak terlepas dari hubungannya dengan bidang-bidang lain, yaitu kehidupan negara dan masyarakat. Maka dalam melaksanakan pembangunan, perlu adanya suatu perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Jadi, pada intinya, tujuan pembangunan nasional di sini adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berikut adalah visi misi dari pembangunan nasional, yaitu visinya ada 3. Yang pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Yang kedua, terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan misinya ada 11. Yang pertama, pengamalan Pancasila secara utuh dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, penegakan kedaulatan rakyat. 3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menjamin kondisi kehidupan aman dan damai. 5. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional. 7. Perwujudan otonomi daerah untuk pembangunan daerah.
8. Perwujudan kesejahteraan rakyat. 9. Perwujudan aparatur negara untuk melayani masyarakat, di mana yang profesional, berdaya guna, produktif, transparan, yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 10. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Dan yang terakhir yaitu perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, dan proaktif. Berikut penjelasan dari prinsip pembangunan nasional. Yang pertama yaitu kesemestaan, di mana bahwa pembangunan nasional itu bersifat komprehensif. Artinya menyatukan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu partisipasi rakyat, di mana aparat penyelenggara negara dan matangnya program-program pembangunan yang diancangkan tidak akan membawa hasil yang optimal tanpa didukung oleh partisipasi rakyat. Yang ketiga yaitu keseimbangan, di mana bahwa mengandung makna pembangunan nasional itu harus seimbang. Yang keempat yaitu kontinuitas, yaitu cita-cita akhir bangsa Indonesia tidak akan tercapai dalam kurun waktu satu generasi, di mana hal tersebut membuktikan bahwa usaha mewujudkannya itu harus diperjuangkan secara terus-menerus. Yang kelima yaitu kemandirian, di mana pelaksanaan pembangunan nasional itu harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersandingkan pada kepribadian bangsa. Yang keenam yaitu skala prioritas. Pelaksanaan pembangunan ini dibatasi oleh berbagai keterbatasan sehingga tidak mungkin semua bidang atau masalah dilaksanakan atau ditangani dalam waktu yang bersamaan. Jadi harus diutamakan yang utama saja, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pemerataan disertai dengan pertumbuhan, di mana hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai harus bisa dinikmati secara merata oleh seluruh bangsa Indonesia. Adapun faktor penghambat dari pembangunan nasional di sini ada 4. Yang pertama yaitu faktor politis, di mana pelaksanaan pembangunan berlangsung atas stabilisasi di bidang politik, sehingga pelaksanaannya tidak terbentur pada seringkali diadakannya juga pergantian program pemerintah. Yang kedua yaitu faktor psikologi, di mana tekanan ekonomi, keguncangan politik, pertentangan ideologi, dan akibat-akibat revolusi bersenjata masih sangat berkesan pada kaum buruh tani dan pemuda serta potensi nasional lainnya. Ditambah pula dengan politik adu domba imperialisme yang dengan sadar atau tidak telah dilaksanakan justru oleh gembong-gembong politik yang dimana hal semua itu mengakibatkan rakyat diam dalam 1000 bahasa, serta dalam menyelesaikan revolusi atau pembangunan yang cepat. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan yang sebagian besar menurut dasarnya itu masih mempergunakan sistem lama, yaitu sistem pendidikan yang kolonial atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional. Afwan, ternyata Ustaz salah. Jadi faktor penghambat pembangunan nasional itu hanya ada 3 ya. Jadi itulah tadi penjelasan dari faktor penghambat pembangunan nasional. Selanjutnya adalah jenis pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional didukung oleh adanya suatu perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10 sampai 25 tahun, di mana
pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka 25 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam garis besar haluan negara, dan sedangkan rencana pembangunan jangka panjang itu baik nasional maupun daerah mencakup selama 20 tahun saja. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4 sampai 5 tahun. Tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Dan yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek. Biasanya mencakup 1 tahun atau seringkali dinyatakan dalam rencana tahunan, yang dimana pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Di samping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena di dalamnya termasuk program dan suatu kegiatan, lengkap juga dengan pendanaannya. Di balik majunya pembangunan nasional, di dalamnya juga terdapat pembangunan sosial maupun budaya, di mana berikut ini merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengembangkan ketahanan nasional. Yang kedua, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran. Yang ketiga, peningkatan kepedulian masyarakat terhadap penyandang masalah sosial. Yang keempat yaitu peningkatan aksibilitas fisik dan non-fisik bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki kesempurnaan anggota tubuh. Dan yang terakhir yaitu sanggar tari. Kenapa sanggar tari termasuk dalam contoh pembangunan sosial budaya? Berikut ini adalah penjelasannya. Jadi, sanggar tari ini memiliki suatu wadah bagi penari untuk mengembangkan bakat dan kemampuan diri dengan cara menari atau dengan cara tarian. Jadi, tarian ini terdapat gerakan yang khas, termasuk juga terdapat suatu pola gerak namanya ya di dalam tarian tersebut. Seperti tari Saman yang ada di Aceh dan tari Sekapur Siri yang ada di Bengkulu. Seperti pada gambar di mana memiliki pola dalam gerakan atau pola dalam tarian tersebut. Di mana tarian yang terdapat pada berbagai daerah ini diperhatikan lagi dalam baju yang dikenakan pada saat menari terdapat motif-motif, di mana motif kita dapat temukan dalam karya seni rupa yaitu batik. Di mana Nanda sebelumnya telah mempelajari apa itu batik. Jadi batik itu termasuk dalam seni kriya ya, yang merupakan jenis kriya dan prosesnya itu dengan cara menulis atau melukisnya menggunakan alat yang dinamakan canting. Hasil tulisan itu akan berbentuk gambar atau motif yang menghiasi berbagai macam kain sehingga akan membentuk hiasan yang indah. Berikut ini adalah contoh dari batik atau motif-motif dari batik. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah Nanda masih ada yang ingat tadi kita telah melalui pembelajaran apa? Pembahasan mengenai apa? Ya, jadi Nanda telah mengetahui apa itu pembangunan nasional, apa itu contoh dari pembangunan dalam sosial maupun budaya, dan juga macam-macam dari kesenian, baik dalam tarian maupun jenis seni rupa daerah. Contohnya yaitu batik. Dan lembar kegiatan Nanda pada hari ini yaitu di mana sebelumnya Nanda telah mempelajari apa itu interaksi dan di mana di dalamnya terdapat interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi
Nanda berinteraksi dengan lingkungan, yaitu dengan menuangkannya ke dalam batik, di mana Nanda menggambar batik dengan corak atau motif yang Nanda lihat di sekitar rumah. Ya, misalnya Nanda mendapatkan motif batik dari apa yang Nanda lihat. Ya, seperti Nanda lihat motifnya misalnya dari bunga-bunga yang ada di sekitar rumah, seperti itu. Di mana Nanda menggambarnya ke dalam satu lembar kertas A4 atau kertas buku gambar yang dibagi dua. Jadi, satu kertas A4 yang dibagi dua itu Nanda menggambar dua motif batik ya. Ingat, dua ya. Agar lebih indah, motif batiknya bisa diwarnai ya, agar Nanda mendapatkan nilai yang tinggi. Pesan pembelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu, di balik banyaknya keragaman dan majunya pembangunan nasional, baik dari segi sosial maupun budaya, kita harus memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran kita pada hari ini untuk tema 3 pada subtema 3 dan 4. Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.